Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Atika Najra Fatia dengan NIM 2110851016. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan seminar hasil skripsi saya berjudul Diplomasi Pengetahuan Korea Selatan melalui GKS ke Indonesia. Sebelum itu, ada pun dosen pembimbing yang telah membimbing saya selama pengerjaan skripsi ini, yaitu dosen pembimbing pertama saya, Ibu Dr. Sofia Trisni, SIPMA Inrel, kemudian dosen pembimbing dua saya, Kak Mariam Jamila, MSI. Adapun latar belakang masalah dari skripsi ini yaitu pada tahun 2008 Presiden Korea saat itu Lee Myung-bak mengeluarkan kebijakan global Korea. Kebijakan ini bertujuan untuk mencapai status negara maju atau Sojinbuk. Selain itu juga karena Presiden Lee Myung-bak itu merasa bahwa citra dan merek nasional Korea itu tertinggal dibanding kekuatan nasionalnya semakin berkembang sehingga Lee Myung-bak sendiri itu berambisi untuk menciptakan citra nasional Korea yang maju di berbagai bidang, salah satunya itu berfokus pada bidang pendidikan. Jauh sebelum itu, Korea Selatan itu meraih peringkat tertinggi dalam program PISA pada tahun 1996. Tahun 1997, Korea Selatan membentuk program beasiswa KGSP atau Korean Global Scholarship Program, di mana program ini bertujuan untuk internasionalisasi pendidikan Korea Selatan. Kemudian pada tahun 2009 muncullah GKS yang sebagai hasil dari kebijakan Global Korea di bidang pendidikan. Kemudian pada tahun 2009 itu KGSP dimasukkan ke dalam GKS. GKS sendiri bertujuan untuk meningkatkan status Korea Selatan sebagai ODA di bidang pendidikan untuk negara berkembang, membangun jaringan global yang mendukung Korea Selatan, dan meningkatkan pemahaman tentang Korea melalui pendidikan. IKEA tidak hanya menawarkan beasiswa, tetapi juga berperan sebagai diplomasi pengetahuan dengan menggunakan beasiswa untuk membangun pengaruh global Korea dan memperkenalkan budaya, bahasa, dan nilai-nilai kepada penerima GKS. Indonesia merupakan negara mitra strategis bagi Korea Selatan. Kedua negara itu telah menjalin hubungan bilateral sejak tahun 1973, ditandai dengan dibangunnya Kedutaan Besar Republik Indonesia di Korea Selatan dan terus berkembang hingga saat ini. Hubungan bilateral yang baik, kemudian juga ketertarikan tinggi masyarakat Indonesia terhadap budaya Korea karena pengaruh dari Korean Wave sendiri melalui GKS dapat meningkatkan pemahaman masyarakat Indonesia tentang Korea Selatan. Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah di mana mayoritas penelitian membahas IKS dari sudut pandang diplomasi publik secara umum. Studi tentang IKS sebagai diplomasi pengetahuan itu masih terbatas, begitupun yang berfokus kepada Indonesia sebagai objek penelitian. Kemudian muncullah pertanyaan penelitian, yaitu bagaimana diplomasi pengetahuan Korea Selatan melalui GKS ke Indonesia. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi bagaimana GKS sebagai program beasiswa berperan dan dimanfaatkan oleh pemerintah Korea Selatan sebagai alat diplomasi pengetahuan dalam mentransmisikan pengetahuan tentang Korea, pengetahuan sebagai aset, dan pengetahuan sebagai bidang interaksi kepada penerima beasiswa dari Indonesia. Adapun manfaat penelitiannya adalah secara teoritis dapat memberikan pengetahuan mengenai bagaimana pengetahuan digunakan dalam diplomasi, khususnya konsep diplomasi pengetahuan yang menjadi salah satu instrumen dari diplomasi publik baru. Secara praktis, dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya untuk mengeksplorasi lebih lanjut mengenai implementasi diplomasi pengetahuan melalui program beasiswa, khususnya beasiswa Korea Selatan. Adapun tinjauan pustaka yang digunakan dalam penelitian ini adalah yang pertama, knowledge diplomacy as an instrument of South Korea foreign policy, theoretical aspect and practical implementation in the case of Koika Scholarship Program yang ditulis oleh Eric Sperpahowskis. Yang kedua itu exploring global Korea scholarship as a public diplomacy tool yang ditulis oleh Kadir Junaihan, Momen Gouda, dan Hyelim Lee. Yang ketiga itu Global Korea Scholarship as a Public Diplomacy yang ditulis oleh Marilyn Bader. Yang keempat itu The Role of Scholarship in Public Diplomacy Activities, Example of Fulbright and Chevening Scholarship, yang ditulis oleh Alexander Sebing. Yang kelima itu Globalization, National Identity, and Foreign Policy Understanding Global Korea, yang ditulis oleh Jojin Fijon. Kemudian kerangka konseptual yang digunakan dalam penelitian ini adalah yang pertama itu kerangka diplomasi publik, di mana berkembangnya studi mengenai diplomasi publik baru itu memunculkan konsep diplomasi pengetahuan. Menurut Tae-Hwan Kim sendiri, diplomasi pengetahuan itu merupakan bagian dari diplomasi publik baru Korea Selatan, di mana diplomasi pengetahuan memanfaatkan kebijakan, institusi, dan nilai-nilai yang berasal dari sebuah negara yang diakumulasikan dan dirumuskan melalui perkembangan historisnya sebagai aset soft power.
Kemudian menurut Janak, yaitu teoritis utama dari diplomasi pengetahuan, mengemukakan bahwa diplomasi pengetahuan mengutamakan pertukaran pengetahuan dan hubungan yang saling menguntungkan dalam operasionalisasinya. Kemudian menurut Erik Verpahovskis, diplomasi pengetahuan merupakan kerangka kepentingan nasional dan dapat dipromosikan oleh aktor negara yang menekankan peran pengetahuan seperti pertukaran pengetahuan, transfer pengetahuan, akuisisi pengetahuan, dan pembentukan pengetahuan. Dan juga bertujuan untuk mengejar tujuan nasional, swasta, korporasi, dan universal, dan tujuan-tujuan ini saling berhubungan. Kemudian konsep diplomasi pengetahuan yang digunakan untuk menganalisis penelitian ini. Konsep ini berdasarkan pada artikel jurnal berjudul Knowledge Diplomacy as an Instrument of South Korea Foreign Policy, Theoretical Aspect and Practical Implementation in the Case of KOICA Scholarship Program, yang ditulis oleh Erik Verpahovskis. Verpahovskis sendiri menjelaskan bahwa terdapat 3 konteks dalam diplomasi pengetahuan Korea Selatan yang tercantum dalam Undang-Undang Diplomasi Publiknya. 3 konteks itu diantaranya yang pertama pengetahuan tentang Korea, di mana negara berkepentingan untuk menyampaikan citra Korea melalui sejarah, budaya, nilai-nilai, dan tradisi kepada masyarakat asing. Negara juga ingin menghindari kesalahpahaman di antara masyarakat asing. Yang kedua yaitu pengetahuan sebagai aset, di mana Korea menggunakan pengetahuan dan pengalamannya di bidang tertentu untuk berhubungan dan menjalin kerjasama dengan negara lain. Yang ketiga itu pengetahuan sebagai bidang interaksi, di mana Korea memanfaatkan pengetahuan untuk membangun jaringan alumni global dan menciptakan duta besar yang akan mempromosikan Korea ke luar negeri. Metodologi penelitiannya adalah yang pertama jenis penelitian yaitu deskriptif kualitatif. Batasan penelitian ini terbagi dua, yaitu batasan isu dan batasan waktu. Batasan isunya yaitu penerima GKS asal Indonesia yang telah berada di Korea selama minimal 2 tahun. Batasan waktunya itu dari tahun 2021 sampai tahun 2025. Adapun unit dan tingkat analisisnya, unit analisisnya adalah Korea Selatan. Unit eksplanasinya yaitu mencapai kepentingan Korea Selatan, berfokus pada bidang pendidikan melalui program GKS. Kemudian tingkat analisisnya berada pada negara bangsa. Teknik pengumpulan datanya yaitu melalui data sekunder, melalui studi pustaka di Google Scholar, juga melalui situs resmi pemerintah, situs informasi GKS, kemudian juga melalui data primer yaitu dari wawancara bersama 5 orang narasumber penerima GKS dari Indonesia. Teknik analisis datanya yaitu di mana data yang telah didapatkan tadi akan diolah dan dimasukkan ke dalam Microsoft Excel untuk dilakukan pengkodingan. Pengkodingan ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran yang lebih mendalam sebelum menganalisis. Coding sendiri itu terbagi dua, yaitu yang pertama open coding, di mana setelah melakukan wawancara, poin-poin wawancara itu akan kita masukkan ke coding, kemudian akan diambil ide pokoknya. Kemudian ide pokok tersebut akan digolongkan berdasarkan konsep. Ini dinamakan axial coding. Adapun sistematika penulisannya, yang pertama itu bab 1 berisi pendahuluan, bab 2 itu program WKS di Indonesia, bab 3 merupakan WKS sebagai diplomasi pengetahuan Korea Selatan, bab 4 yaitu analisis diplomasi pengetahuan Korea Selatan melalui WKS ke Indonesia, dan bab 5 itu penutup. Masuk kepada bab 2 yaitu program WKS di Indonesia. Yang pertama itu program Global Korea Scholarship. GKS sendiri itu awal kemunculannya itu berawal dari tahun 1967, di mana Korea Selatan berkembang menjadi negara dengan ekonomi terbesar ke-39 di dunia dalam hal PDB. Pada tahun yang sama, pemerintah meluncurkan program Korea Global Scholarship Program atau KGSP yang bertujuan untuk melakukan internasionalisasi pendidikan Korea Selatan ke luar negeri. Kemudian pada tahun 2004 itu diluncurkan lagi proyek studi Korea untuk menarik siswa asing ke Korea dalam upaya meningkatkan soft power Korea Selatan. Kemudian di bawah kepemimpinan Lee Myung-bak pada tahun 2009 diluncurkanlah kebijakan Global Korea. Tujuan utama dari kebijakan ini adalah untuk mencapai status negara maju dalam urusan internasional, salah satunya melalui pendidikan. Oleh karena itu diluncurkanlah program Global Korea Scholarship atau GKS. Kemudian program KGSP itu dimasukkan ke dalam GKS. Kemudian GKS itu bertujuan untuk mendorong kerjasama dan persahabatan antar bangsa melalui pendidikan, membangun statusnya sebagai wadah di bidang pendidikan untuk negara berkembang, dan membangun jaringan global yang mendukung Korea Selatan di luar negeri. GKS sendiri itu berada di bawah NIIED atau National Institute for Education, yang merupakan badan di bawah Kementerian Pendidikan Korea Selatan.
GKS merupakan program beasiswa unggulan Korea Selatan yang memberikan pendanaan terbesar melalui pendidikan, diharapkan dapat meningkatkan pemahaman antar negara dan membentuk persepsi positif tentang Korea di kalangan penerima beasiswa dan menyampaikan citra positif Korea ke luar negeri. Yang kedua itu hambatan GKS. Nah, terdapat stigma diskriminasi rasial yang melekat pada Korea Selatan yang menimbulkan beberapa hambatan dalam pelaksanaan belajar bagi penerima GKS. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Kadir Junaihan, ditemukan bahwa program GKS itu berperan besar dalam analisis mengenai Korea kepada penerima GKS. Dari penelitian ini ditemukan bahwa mahasiswa baru cenderung menilai Korea secara lebih positif. Mahasiswi yaitu berjenis kelamin perempuan itu cenderung menilai kurang bagus terhadap Korea karena diskriminasi yang dirasakannya. Ditemukan juga bahwa penerima yang berasal dari negara non-barat itu cenderung lebih terdiskriminasi. Namun hal ini tidak menjadi masalah besar karena peluang besar yang mereka akan dapatkan juga menetap di Korea. Kemudian hubungan bilateral Korea Selatan dan Indonesia. Korea Selatan dan Indonesia sendiri itu telah menjalin hubungan erat sejak lama. Secara resmi, hubungan kedua negara itu terjalin sejak didirikannya Kedutaan Besar Indonesia di Seoul pada bulan September tahun 1973 dan semakin meningkat hingga sekarang. Hal ini tidak terlepas dari adanya pengaruh Korean Wave yang membantu meningkatkan hubungan kedua negara dalam bidang ekonomi, politik, dan sosial budaya. Pada tahun 2006, Presiden SBY dan Presiden Roh Moo-hyun membangun hubungan strategis yang ditandai dengan penandatanganan Joint Declaration on Strategic Partnership between Republik Indonesia and the Republic of Korea. Bagi Korea, Indonesia merupakan pasar produk terbesarnya, dan bagi Indonesia, Korea Selatan merupakan investor terbesar, di mana pada tahun 2022, Korea Selatan menjadi mitra dagang terbesar ketujuh Indonesia. Kemudian penandatanganan IKCPA atau Indonesia Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement menjadi tonggak penting dalam hubungan bilateral kedua negara. Tidak hanya secara ekonomi, pendidikan juga termasuk dalam kerjasama kedua negara, dimulai dari KGSP, kemudian adanya kerjasama IKTE atau Indonesia Korea Teacher Exchange dan GKS, menunjukkan bahwa Indonesia merupakan negara mitra strategis bagi Korea Selatan dan begitupun sebaliknya. Kemudian masuk kepada subbab program IKS Indonesia, di mana minat masyarakat Indonesia ini sangat tinggi terhadap Korea Selatan. IKS menjadi salah satu program beasiswa yang dilirik oleh banyak pelajar Indonesia yang tertarik dengan Korea Selatan untuk belajar ke sana. Pertama, Korea Selatan merupakan negara dengan sistem pendidikan terbaik di dunia. Dalam 5 tahun terakhir, kurang lebih sebanyak 545 mahasiswa baik S1, S2 maupun S3 sedang melaksanakan studi di Korea Selatan melalui beasiswa GKS. Hal ini menunjukkan bahwa GKS menjadi alat yang kuat dalam membangun hubungan bilateral yang erat bagi Indonesia dan Korea Selatan. Hal juga membantu Korea Selatan dalam mencapai kepentingan nasionalnya. Bab 3 itu berisi mengenai GKS sebagai diplomasi pengetahuan Korea Selatan. Dimulai dengan penjelasan mengenai diplomasi publik Korea Selatan. Nah, diplomasi publik secara general sendiri itu awalnya digunakan oleh negara untuk mencapai tujuan kebijakan nasionalnya. Awalnya aktivitas diplomasi publik dilakukan bertujuan untuk menghilangkan kecurigaan di antara masyarakat kala itu dan membedakan tindakan beradab dan kurang beradab. Kemudian diplomasi publik ini dilakukan oleh perwakilan resmi dari tiap-tiap negara. Namun munculnya tantangan baru dan kebutuhan baru dalam diplomasi publik seperti serangan 911 dan perkembangan internet yang masif membuat pergeseran dari diplomasi publik lama ke diplomasi publik baru yang tidak lagi terbatas pada pemerintah, tetapi juga dilakukan oleh individu. Korea Selatan merupakan aktor aktif dalam ranah diplomasi publik. Keberhasilan Korean Wave menjadi alat efektif dalam membangun pemahaman dan persepsi masyarakat global terhadap Korea, hingga dimasukkan ke dalam undang-undang diplomasi publik yang berpedoman kepada 4 dimensi utama diplomasi publik, yaitu kebijakan, digital, budaya, dan diplomasi pengetahuan. Kemudian masuk dalam subbab GKS sebagai diplomasi pengetahuan Korea Selatan. Nah, potensi soft power Korea Selatan yang sangat besar dapat menjadi jembatan bagi negara maju dan berkembang dalam menyebarkan pengetahuan dan keterampilan untuk membangun ekonomi, sosial, politik, salah satunya melalui program beasiswa seperti GKS. Melalui GKS, Korea dapat membagi pengetahuan dan pengalamannya mengenai keberhasilan pembangunan ekonomi dan sosial yang menjadi alat efektif bagi diplomasi publik Korea Selatan.
Terdapat tiga konteks diplomasi pengetahuan yang dikembangkan oleh Eric Skarpowskis. Yang pertama itu pengetahuan tentang Korea, di mana melalui GKS Korea ingin menyebarkan pengetahuannya dalam hal bahasa dan pengalamannya pas bangkit pasca perang Korea. Kemudian dengan adanya isu diskriminasi rasial ini, negara ingin menghindari kesalahpahaman di antara masyarakat asing. Konteks kedua yaitu pengetahuan sebagai aset, di mana Korea Selatan yang terkenal unggul dalam hal teknologi, tidak hanya teknologi tapi juga pendidikan, riset, di mana Korea juga ingin menjadi negara strategis untuk menjalin hubungan dengan negara lain. Kemudian konteks ketiga yaitu pengetahuan sebagai bidang interaksi. Korea ingin membangun jaringan alumni um, dan memunculkan wakil-wakil yang akan mempromosikan citranya ke luar negeri. Kemudian ada pun bab 4 itu analisis diplomasi pengetahuan Korea Selatan melalui GKS ke Indonesia. Temuan pertama yaitu pandangan dan pengetahuan penerima GKS dari Indonesia terhadap Korea Selatan. Dalam konteks pertama diplomasi pengetahuan tentang Korea, yaitu pengetahuan tentang Korea, di mana memiliki aspek yaitu negara ingin menyebarkan citranya dari segi sejarah, nilai-nilai, bahasa, budaya kepada masyarakat asing dengan cara yang benar. Nah, pemerintah Korea Selatan sendiri itu menyediakan fasilitas kursus bahasa Korea kepada penerima GKS selama 1 tahun dan dibiayai oleh pemerintah Korea Selatan. Hal ini bertujuan untuk berbagi pengetahuan dalam hal bahasa agar penerima ini nantinya bisa beradaptasi dan berkomunikasi selama hidup di Korea Selatan. Selain bahasa, melalui kursus bahasa Korea ini juga diperkenalkan budaya, tradisi, hingga sejarah Korea Selatan kepada penerima GKS. Terkait isu diskriminasi rasial yang melekat dengan citra Korea, ditemukan bahwa melalui 5 kali sesi wawancara dengan penerima GKS dari Indonesia, tidak ditemukan adanya perlakuan diskriminasi maupun rasisme. 4 narasumber merupakan perempuan berhijab dengan 1 narasumber yang merupakan pria. 4 narasumber perempuan menyebutkan bahwa tidak pernah mengalami diskriminasi. Tiga narasumber perempuan menyebutkan tidak pernah mengalami diskriminasi, dan 1 narasumber pria juga mengatakan hal demikian. Namun 1 narasumber berjenis kelamin perempuan itu mengatakan bahwa pernah mengalami kesulitan mencari teman. Pemerintah Korea Selatan sendiri itu telah membuat berbagai program untuk mengatasi isu diskriminasi rasial, namun belum adanya undang-undang resmi yang mengatur mengenai anti-diskriminasi ini membuat langkah-langkahnya itu kurang diketahui oleh beberapa penerima GKS. Nah, namun upayanya itu berupa diadakannya program seperti festival atau gathering di mana masyarakat asing dapat mempromosikan budaya di situ dan masyarakat Korea dapat melihat kebudayaan lain. Jadi dapat disimpulkan bahwa terkait isu diskriminasi rasial yang berkembang di Korea Selatan itu tidak sepenuhnya benar, maksudnya tidak sepenuhnya dialami oleh seluruh penerima, khususnya penerima GKS di Indonesia. Kemudian juga walaupun tidak adanya undang-undang anti diskriminasi, namun pemerintah sendiri sudah mengambil langkah aktif untuk mengatasi isu ini. Kemudian temuan kedua yaitu pemanfaatan pengetahuan riset dan teknologi sebagai sarana pembangunan hubungan internasional oleh Korea Selatan. Konteks kedua diplomasi pengetahuan Korea Selatan yaitu pengetahuan sebagai aset, di mana Korea Selatan ingin mempromosikan pengalaman dan pengetahuannya di bidang tertentu untuk menjalin hubungan dengan negara lain. Nah, Korea Selatan itu memiliki pengalaman panjang dalam bidang teknologi, ekonomi, dan bidang sains. Korea ingin menciptakan image sebagai negara mitra strategis. Dalam hal ini, Korea Selatan telah menjadi negara mitra strategis bagi Indonesia, di mana pada tahun 2022 Korea Selatan menjadi mitra dagang terbesar ke-7 Indonesia dengan total perdagangan sebesar 20,5 miliar, naik hingga 40,36% dibanding dengan tahun 2021. Banyaknya kerjasama yang tercipta seperti perjanjian IKCPA pada tahun 2020 yang diratifikasi oleh kedua negara pada tahun 2023, kemudian ada GKS, KOIKA, dan kerjasama dengan perusahaan Korea seperti Samsung, Hyundai, dan lain-lain menunjukkan bahwa Korea Selatan itu telah menjadi negara mitra strategis khususnya bagi Indonesia. Selain itu juga terdapat kerjasama antar universitas, yaitu antara Universitas Korea dengan Indonesia seperti Bukit University dengan IPB, UNY, dan lain-lain. Kemudian juga terdapat kerjasama riset antar kementerian bernama Kyotek yang didanai oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan Korea Selatan dan diprakarsai oleh Kementerian Kemaritiman dan Investasi Indonesia.
Kyotek sendiri itu bertujuan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di bidang teknologi, kelautan, dan perikanan melalui pendirian pelatihan terintegrasi. Hal ini menunjukkan bahwa Korea Selatan itu berkomitmen sebagai negara ODA, kemudian juga berkomitmen untuk mewujudkan citranya sebagai negara mitra strategis. Kemudian temuan ketiga yaitu GKS sebagai bidang interaksi, di mana merupakan konteks ketiga diplomasi pengetahuan Korea Selatan, yaitu pengetahuan sebagai bidang interaksi, di mana Korea Selatan ingin membangun jaringan alumni dan juga membangun wakil-wakil wakil-wakil yang akan mempromosikan citra Korea ke luar negeri. Nah, GKS sendiri itu memiliki jaringan alumni global yang bertujuan untuk menyebarkan pengetahuan dan pengalaman yang didapatkannya pada negara asalnya dan kepada penerima GKS. Dan itu juga bertujuan untuk membangun hubungan erat di antara Korea Selatan dengan negara penerima GKS. Hal ini sejalan dengan pernyataan dari para penerima GKS asal Indonesia, yaitu jaringan alumni memiliki program mentoring untuk para penerima GKS baru, khususnya penerima dari Indonesia, untuk diajarkan beradaptasi di Korea. Kemudian membangun hubungan erat antara pemerintah Korea dan penerima dengan adanya program End-Year Party yang dikhususkan bagi penerima GKS yang berprestasi. Kemudian adanya program Job Fair untuk membantu persiapan penerima GKS jika akan memasuki dunia kerja nantinya. Hal unik yang ditemukan di dalam aspek ini, di mana jaringan alumni GKS ternyata tidak hanya bertujuan untuk membangun hubungan erat antara Korea Selatan dengan negara penerima, tetapi juga bertujuan untuk mencari pekerja berkualitas dikarenakan krisis populasi yang dialami oleh Korea Selatan. Namun tampaknya tidak semua penerima merasakan hal ini. GKS sendiri juga bertujuan untuk menciptakan duta besar yang akan mempromosikan Korea Selatan ke luar negeri. Nah, mayoritas penerima GKS dari Indonesia ingin menyebarkan pengetahuan tentang Korea dari sudut pandang keilmuannya, seperti sistem welfare Indonesia yang kurang bagus, kurangnya ilmuwan yang meneliti laut Indonesia, kemudian kurangnya eksplorasi riset dalam hal bangunan. Selain itu, penerima GKS dari Indonesia juga ingin membagikan bahwa Indonesia itu kurang disiplin dan kurang menghargai waktu, tidak seperti masyarakat Korea. Kemudian masuk ke bab 5, yaitu penutup. Kesimpulan dari penelitian ini adalah GKS telah menjadi alat diplomasi pengetahuan yang efektif bagi Korea Selatan dalam mentransfer pengetahuan mengenai Korea, menggunakan pengetahuan sebagai aset untuk menjalin kerjasama dengan negara lain, dan menggunakan pengetahuan sebagai bidang interaksi. Kemudian saran untuk penelitian selanjutnya yaitu peneliti sendiri menyarankan bahwa untuk melibatkan lebih banyak partisipan dari latar belakang studi dan jenjang pendidikan agar diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai diplomasi pengetahuan Korea Selatan melalui GKS yang jarang dibahas. Peneliti juga menyarankan untuk menggali peran alumni setelah kembali ke negara asalnya dalam menyebarkan pengetahuan dalam konteks diplomasi pengetahuan. Sekian presentasi saya pada hari ini. Lebih dan terkurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.